Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adikku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini, kakak pengen ngebahas suatu hal, yaitu konseling prokrastinasi akademik. Sebelumnya Mbak bakal nge-share screen materi Mbak ya. Nah, pada kali ini Mbak bakal membahas mengenai prokrastinasi akademik. Sebelumnya kalian tahu nggak sih prokrastinasi akademik itu apa? Ada yang bisa jawab? Minda, Kak. Ayo, boleh. Prokrastinasi adalah menunda mengerjakan tugas, Kak. Ya, betul. Apakah ada lagi yang lain? Coba Dek Zahara. Boleh? Kalau menurut Dek Amira apa? Prokrastinasi akademik. Baiklah, prokrastinasi akademik adalah menurut Gufron dan Risnawita, menyatakan prokrastinasi sebagai suatu penundaan atau kecenderungan menunda-nunda memulai suatu pekerjaan. Namun, prokrastinasi juga bisa dikatakan sebagai penghindaran tugas yang diakibatkan perasaan yang tidak senang dan takut untuk gagal dalam mengerjakan tugas. Menunda mengerjakan tugas menunjukkan bahwa para siswa belum dapat mengelola waktu belajar dengan baik. Dengan kata lain, prokrastinasi akademik itu adalah kegiatan menunda tugas dengan mengerjakan kegiatan hal yang lain. Oke, materi selanjutnya adalah ciri-ciri prokrastinasi akademik. Apa aja sih ciri-ciri dari prokrastinasi akademik? Ciri-ciri dari prokrastinasi akademik yaitu penundaan dalam memulai maupun menyelesaikan tugas yang dihadapi, keterlambatan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, kesenjangan waktu antara rencana kinerja awal, melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan daripada melakukan tugas yang harus dikerjakan. Selanjutnya, ada beberapa faktor penyebab prokrastinasi akademik, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu faktor yang berasal dari dalam individu yang menjadikan prokrastinasi akademik, seperti rasa malas, rasa ingin mengerjakan hal yang lain terlebih dahulu. Lalu ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar individu, seperti adanya pengaruh dari lingkungan yang membentuk seseorang menjadi prokrastinasi akademik. Seperti ketika kamu ingin mengerjakan tugas, lalu teman-teman kamu tuh ada yang ngajakin, yuk main yuk, ke sini yuk, gitu. Tapi karena kamu takut nanti gak diajakin lagi, jadinya kamu tuh lebih mementingkan untuk main terlebih dahulu baru mengerjakan tugas. Selanjutnya, ada loh beberapa karakteristik prokrastinasi akademik. 1. Lingkaran setan atau Vicious Cycles. Yang kedua ada pandangan yang tidak realistis atau unrealistic sense of time. Yang ketiga ada mengandalkan inspirasi atau dependence of inspiration. Sebelumnya, kalian tahu nggak maksud dari karakteristik akademik ini?
Nggak tahu, Kak. Maksud dari lingkaran setan sendiri adalah prokrastinasi merupakan sebuah siklus yang diawali. Prokrastinasi adalah siklus yang diawali oleh penolakan terhadap tugas karena alasan malu atau mengkritik diri, kemudian menyebabkan pekerjaan terlantar yang akhirnya meningkatkan rasa malu, umpan balik negatif terhadap pekerjaan yang juga akhirnya meningkatkan penundaan. Jadi maksud dari lingkaran setan ini, jadi pertama kali itu kalian, ini tuh adalah sebuah siklus. Jadi awal pertama kali itu kalian menolak untuk mengerjakan tugas. Dan kalian itu, misalnya kalian diberikan tugas, lalu kalian menolak untuk mengerjakannya hari ini. Hingga akhirnya keesokan harinya, kalian menunda-nunda terus hingga hari H. Itu termasuk ke dalam lingkaran setan. Lalu yang kedua ada pandangan yang tidak realistis, yaitu hasil studi menunjukkan bahwa berlebihan atau mengabaikan waktu sehingga rencana yang dibuat sering tidak realistis. Pada yang poin kedua ini, kita menargetkan, saya akan mengerjakannya pada hari Selasa, karena akan dikumpulkan pada hari Kamis. Tapi karena pada hari Selasa tiba-tiba ada yang mengajak kalian atau ada film yang baru rilis, kalian lebih mementingkan film tersebut. Jadi, jadwal kalian yang pertama itu tidak terrealisasikan. Yang ketiga ada mengandalkan inspirasi. Para prokrastinator sering berpikir, tomorrow I will be in the better mood. Atau, esok saya akan memiliki mood untuk mengerjakannya. Terdapat dua kesalahan dari pemikiran semacam ini, yaitu seseorang akan dapat bekerja dengan baik kalau sudah terinspirasi atau kalau dikerjakan besok akan lebih terinspirasi. Jadi, lebih memikirkan, mungkin besok saya akan mengerjakannya. Selanjutnya, ada dampak dari prokrastinasi. Di sini, setelah mengetahui karakteristik dari prokrastinasi, siapa yang merasa sering melakukan prokrastinasi? Dek Hoirani pernah melakukan prokrastinasi tidak? Kalau Dek Siti Zahara, apakah pernah melakukan prokrastinasi? Pernah, Kak. Jadi, apa aja sih dampaknya dari prokrastinasi? Ternyata prokrastinasi itu memiliki dampak positif loh. Apa sih dampaknya? Ketika kita mengerjakan tugas, pada detik-detik terakhir, kita tertantang dan mendapatkan inspirasi dan termotivasi. Jadi, banyak orang yang memilih untuk melakukan penundaan tugas. Lalu ternyata ada dampak negatifnya juga. Apa dampak negatifnya? Pertama, munculnya rasa penyesalan dan bersalah pada diri sendiri. Karena kebiasaan menunda mengerjakan tugas dan menyebabkan kurang optimalnya tugas yang dikerjakan. Dan yang terakhir, adanya sanksi atau hukuman dari guru mata pelajaran. Ada beberapa guru mata pelajaran yang memberikan hukuman kepada anak muridnya terkait dengan pembelajaran tersebut jika si murid tidak mengerjakan tugas. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan?
Ya, Hamidah boleh? Tadi kan kakak jelasin masalah prokrastinasi. Nah, kak gimana cara mengatasi perilaku tersebut? Kakak tampung dulu ya. Untuk Bilkis boleh? Terima kasih, Kak. Izin bertanya, apakah penundaan tugas menurut skala prioritas itu disebut prokrastinasi juga, Kak ya? Misalnya mementingkan tugas yang lebih penting. Setelah itu baru mengerjakan tugas kuliah. Terima kasih, Kak. Baik. Nah, kakak akan jawab pertanyaan dari Hamidah dulu ya. Tadi pertanyaannya bagaimana cara menangani prokrastinasi akademik. Cara menangani atau mengatasi prokrastinasi akademik yaitu dengan menetapkan tujuan utama dengan cara membuat deadline setiap pekerjaan. Yang kedua, dengan menyusun daftar apa saja yang perlu dilakukan. Jadi, kita akan menyusun jadwal-jadwal untuk mengerjakan tugas. Yang ketiga, dengan menguraikan pekerjaan atau tugas yang rumit menjadi lebih sederhana. Yang keempat, mulai kerjakan pekerjaan yang paling mudah dulu, agar nanti ketika semua pekerjaan yang mudah telah selesai, kita bisa fokus mengerjakan tugas yang lebih sulit. Begitu, Hamidah. Apakah sudah paham? Sudah paham, Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama Hamidah. Dan untuk pertanyaan dari Bilkis, sebenarnya sudah terjawab dari bagaimana cara mengatasi prokrastinasi akademik. Jadi karena prokrastinasi akademik itu kan penundaan dalam mengerjakan tugas. Apakah ini salah satu pada saat kita menggunakan skala prioritas itu termasuk ke dalam prokrastinasi akademik? Itu tidak termasuk ya, karena itu merupakan salah satu cara untuk mengatasi prokrastinasi akademik, yaitu dengan mengerjakan pekerjaan yang paling mudah dulu. Bagaimana, Bilkis? Jelas, Kak. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Kakak rasa tidak ada. Jadi, setelah mengetahui apa dampak dari prokrastinasi akademik, apakah kalian akan terus melakukan prokrastinasi akademik? Jadi, kakak rasa cukup untuk konseling pada hari ini. Semoga kita bisa menghindari kegiatan prokrastinasi akademik di masa yang akan datang. Kita harus mengetahui dampak negatif dari prokrastinasi akademik akan berpengaruh nilai kita sendiri. Semoga di pertemuan selanjutnya tidak ada lagi yang melakukan prokrastinasi akademik ya. Kakak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.